Muhammad Rizal. Muhammad Rizal mau nikah. Kenapa bisa pilih dia? Ya, sudah merasa cocok. Sudah merasa cocok. Kok kenapa sering kali saya dapat orang kalau mau nikah itu kok kenapa bisa pilih dia? Karena saya cocok sama dia gitu. Ya. Cocok tapi kenapa selalu bertengkar? Nggak tahu juga, Pak. Nggak tahu juga. Harusnya kalau orang sudah cocok itu nggak bertengkar lagi. Bertengkar tapi jangan sampai istilahnya berpisah. Berbisa. Yang selama ini selain bertengkarnya gara-gara persoalan cemburu, hal apa saja yang membuat kamu selalu berselisih paham selama kurang lebih setahun? Sejauh ini ada mungkin cemburu. Cuma cemburuan. Seberapa banyak sih cemburu kamu sama dia? Nggak tahu. Hah? Kamu terlalu cinta sama dia? Iya. Hah? Nggak ada lagi wanita yang lain gitu? Nggak. Sebelum kenal dia? Ya ada, tapi kan sering dikecewakan, jadi saya merasa Dikecewain kenapa? Dikecewain kenapa? Selingkuh. selingkuh. Siapa ceweknya selingkuh atau kamu yang selingkuh? Cewek. Masa sih cewek selingkuh? Biasanya cowok yang selingkuh ya? Iya. Atau kamu yang duluan selingkuh sehingga dia juga selingkuh gitu? Ya benar. Iya. Calonnya siapa namanya? Nurjana. Nurjana kenapa mau sama dia? Ya suka. Hah? Suka atau kasihan sama dia? Suka nggak kasihan. Hah? Suka atau kasihan sama dia? Suka. Apanya yang kamu suka dari dia? Yo baik. Baik, bukan saya yang ngomong ya. Bukan saya yang ngomong. Ya baik. Tapi kenapa? Suka baik. Kalau ya biasa cemburuan. Kenapa kamu masih bisa bertahan kalau dia cemburuan? Yo namanya suka ya bertahan ya. Ya bertahan. Hal apa yang membuat kamu bisa bertahan sama dia? Ya. Hal apa yang membuat kamu bisa bertahan sama dia? Ya dia perhatian. Perhatian. Serius dia perhatian. Serius. Kalau nanti setelah menikah tidak perhatian gimana? Kalau nanti setelah menikah tidak perhatian gimana? Ya udah dia aja tuh. Ya kenapa anda perhatian setelah nikah? Bukan masalah buat kamu. Kalau dia, masalah. ya kalau nantinya jadi masalah gimana? Solusi kalian pada saat kalian jalan kehidupan rumah tangga ya. Ya namanya rumah tangga bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, tapi harapannya ingin sepanjang kehidupan. Jika masalah itu selalu muncul dalam kehidupan rumah tangga kalian gimana? Ya dari salah satu dari kami yang mengalah. Serius? Ya sejauh ini ya mengalah ya baru bisa. Siapa yang lebih banyak? Damai lagi. Siapa yang lebih banyak mengalah? Ya aku. Hah? Aku. Oh begitu ya. Kenapa bisa kita lebih banyak mengalah? Ya tidak mau kalah. Tidak mau kalah. Ya berarti dalam kehidupan rumah tangga nanti akan seperti itu terus dong. Ya? Insya Allah dirubah, Pak. Insya Allah dirubah. Bukan saya ngomong ya. Iya. Sayang nggak sama dia? Sayang. Berapa persen sayang sama dia? Banyak sayang, Pak. Tidak bisa dihitung persen. Anda bisa dihitung persen. Makanya kamu cemburuan. Iya. Iya. Karena kamu tidak bisa hitung secara persen. Akhirnya kamu cemburuan. Kamu tidak bisa kendalikan diri. Kamu tidak bisa kontrol perasaan kamu sendiri. Kamu tidak bisa kontrol pikiran kamu sendiri. Kamu selalu diperbudak oleh perasaan kamu sendiri. Akhirnya kamu ya ndak dibalas SMS-nya marah, ndak diangkat teleponnya terlambat, teleponnya diangkat emosi juga. Gimana nanti kalau sudah menjadi seorang suami, pulang dari rumah kemudian belum ada masakan, pasti kamu marah juga, iya kan? Ya toh? Ya, enggak lah. Serius? Enggak.
didengar loh calon istrinya. Gimana kalau marah nanti? Kalau kamu pulang kerja kemudian ternyata belum ada masakan, istri lagi ngurusin yang lainnya, ternyata belum ada yang dimasak, kamu tidak marah? Ya mungkin ya kasih tahu jangan begitu lagi kali. Udah begitu lagi, tapi kamu tidak emosi? Ya udah tahu juga. Udah tahu juga ya. Iya, persoalan ini kan tidak dibalas SMS-nya, terlambat dibalas kan emosi, apalagi ketika mau pulang capek kerja kemudian tidak ada masakan kan, pasti tambah emosi kan. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan pernikahan, karena istri bukan hanya suami yang diurusin. Istri itu bukan hanya suami yang diurusin, dia ngurusin anak, ngurusin pekerjaan di dalam rumah. Suami paling hanya pergi kerja, ngurusin pekerjaan di luar sana, kerjaan sawah, batu bata dan sebagainya, hanya fokus satu. Tapi istri nggak fokus satu, iya kan? Iya betul. Masak, belum habis masak, pikir cucian lagi. Belum pikir cucian, pikir menyapu lagi. Belum selesai menyapunya, anak nangis dan sebagainya. Di telepon suami, saya pulang jam segini, siapkan makanan ya gini. Pas pulang suami marah-marah. Enak nggak dirasa kalau kamu jadi suami kayak seperti itu, yang istri banyak sekali kerjaan di rumah kemudian pulang dengan marah sana sini dan sebagainya? Nyaman nggak kamu sebagai seorang suami? Nggak nyaman. Jadi nggak boleh seperti itu. Serius. Iya. Nikah itu susah. Menikah itu saya selalu sampaikan kepada adik-adik yang mau nikah. Menikah tidak seasik seperti kita pacaran. Tidak seindah seperti kita pacaran. Kita pacaran mungkin ya udah bertengkar hari ini, sebentar baikan lagi, ya kan? Atau mungkin kalau tidak bisa lagi diperbaiki, ya udah putus, ya kan? Tapi kalau orang menikah, menjalani kehidupan rumah tangga, kalau bertengkar dan sebagainya, kemudian memutuskan, ayo kita cerai, kemudian cerai, nikah lagi, dapat masalah lagi seperti itu, cerai lagi, dapat masalah kayak seperti itu, cerai lagi, akhirnya nikah cerai, iya kan? Ya mendingan nggak usah nikah, pacaran aja, ya kan? Kalau nggak nyaman putus, kalau nggak nyaman putus kan seperti itu. Ya. Jadi misal ketika kamu sudah memutuskan untuk mau nikah, maka kamu harus sadar apa yang menjadi pilihan hidup kamu. Kamu memilih dia, Nurjana ya? Memilih Nurjana sebagai pasangan hidup kamu. Saya yakin kamu sudah paham dan tahu sisi mana kekurangannya dia dan di sisi mana kelebihannya dia. Pada saat dia marah sama kamu, pada saat dia diam sama kamu, dan pada saat mana dia sangat respect sama kamu sendiri. Dan kamu sudah bisa pelajari itu. Sedangkan ketika sudah menjalani kehidupan rumah tangga, enggak seperti itu juga. Tidak 100% seperti pada saat kita jalani kehidupan pacaran itu sendiri. Karena saya katakan tadi, ketika seorang istri jalani kehidupan, ketika seorang perempuan menjalani kehidupan rumah tangga, maka banyak hal sekali yang harus dilakukan. Banyak yang harus dipenuhi. Ingin menjadi yang terbaik di mata suami, kadang-kadang dia menyiksa dirinya sendiri. Hari ini agak gemukan. Bisa jadi nanti kalau sudah nikah ya kurusan. Ya, minta jangan sampai lah. Jangan sampai atau senang kurusan? Enggak senang. Senang ya? Enggak. Kalau tambah gemuk senang? Serius? Nggak komplain? Enggak. Didengar loh. Dengar. Jadi hal itu banyak sekali beban seorang istri, karena dia berusaha. Perempuan itu meskipun dia tidak mampu bisa lakukan, dia berusaha untuk mampu melakukannya, karena ingin menjadi yang terbaik di mata suaminya. Andaikan juga banyak suami seperti itu, ketika dia masih sendiri, dia malas-malasan kerja, bertanggung jawabnya setengah-setengah, kemudian setelah nikah, dia berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik di mata istrinya. Ketika seorang suami belajar dan berusaha untuk menjadi seorang yang terbaik di mata istrinya, maka yakin dia akan selalu berusaha dan berusaha melakukan apa yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Misal, hal yang kamu takutkan dalam rumah tangga apa? Kalau bertengkar pasti ada.
jangan sampai pisah. Jangan sampai pisah. Oke, jangan sampai pisah. Nurjana, hal apa yang paling kamu takutkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga? Iya, berpisah, jangan sampai. Jangan berpisah. Ada kata berpisah tuh, ada kata. Ada kata. Kamu pernah ditinggalkan? Kamu pernah ditinggalkan? Pernah. Berapa kali dikecewain? Ya, berapa kali ya? Berapa? Ya lebih 1 kali. Oh, lebih dari 1 kali. Gimana rasanya kamu dikecewain seorang laki-laki yang kamu sudah anggap percaya gitu? Ya, sakit hati. Sakit hati. Berapa lama sakit hatinya? Ya ada paling berapa bulan. Berapa bulan? Berapa bulan nggak bisa makan? Nggak bisa tidur nyenyak? Hal yang paling kamu tidak sukai dari laki-laki apa? Paling tidak suka marahnya sih. Marahnya. Kamu tidak suka dimarahin? Enggak. Satu. Kalau Rizal, hal apa yang paling kamu tidak suka dari perempuan? Ya. Nggak ada. Enggak ada. Udah ada apa? Serius? Serius? Enggak ada yang semuanya kamu suka? Iya. Hah? Iya. Awas nanti kalau kamu komplain sama dia setelah nikah. Hah? Semuanya kamu suka dari? Iya. Pantas kamu selalu kecewa sama cewek. Hah? Enggak, menurut kamu secara pribadi kamu sendiri. Ya mungkin ya. Jangan mungkin. Sesuai dengan kata hati kamu sendiri. Hal apa yang paling kamu tidak suka dari perempuan? Intinya jangan terlalu cemburu. Jangan terlalu cemburuan. Padahal kamu juga kamunya sendiri suka cemburuan gitu. Gimana caranya? Kamu tidak suka perempuan yang terlalu cemburuan, tapi kamu terlalu cemburuan juga. Ya, susah ya. Dari sifatnya atau dari kelakuannya gitu. Ya jangan cerewet lah. Jangan cerewet. Oke, satu kata, jangan cerewet. Seorang istri sukanya, hal yang paling tidak disuka terhadap laki-laki adalah marah-marah. Tidak suka mendengarkan laki-laki yang suka marah-marah. Seorang laki-laki berharap kepada istrinya jangan terlalu cerewet. Iya. Tetapi perempuan tidak bisa kita kendalikan cerewet. Iya. Karena secara psikologi perempuan itu adalah ahli sejarah, perempuan itu adalah story, dan setiap pada saat dia bangun, ketika dia bangun itu sudah mulai bicara sampai tidur. Dia akan bicara terus. Sanggup gak? Sanggup. Serius sanggup? Sanggup. Nanti kamu tambah kecil loh. Insyaallah ya. Iya. Yang intinya kalian bisa saling memahami satu sama lain, bahwa ketika kalian menjalani kehidupan rumah tangga harus fokus pada tujuan kalian. Tujuan kalian ingin bahagia kan? Iya. Ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddatan warahmah kan? Gimana caranya untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddatan warahmah itu sendiri? Maka kita harus saling menerima satu sama lain. Menerima kekurangan istri, menerima kekurangan suami. Menghargai kekurangannya istri, menghargai kekurangan suami. Ketika istri salah, jangan selalu dipersalahkan dengan kesalahan itu sendiri. Jangan ditekan dengan kesalahannya sendiri. Sebaliknya begitu juga. Ketika seorang suami salah, jangan ditekan dengan kesalahannya, tapi diingatkan atas kesalahannya itu sendiri. Karena istri bukanlah malaikat buat suaminya, dan suami juga bukanlah malaikat buat istrinya. Ada masa di mana suami akan salah buat istrinya, dan ada masa di mana istri akan salah kepada suaminya. Jadi kalau memang tujuan kalian ingin menikah, tujuan kalian ingin bahagia, maka kemudian istri kamu salah atau suami kamu salah, maka kamu harus ingatkan kesalahannya. Jangan kamu tekan bahwa kamu sih begini, karena biasanya begini. Istri itu kalau marah hari ini, kemudian besok marah lagi atau minggu depan marah lagi, maka masalah yang 7 hari yang lalu itu diungkit lagi pada hari ini. Masalah yang 5 bulan yang lalu diungkit lagi pada hari ini.
Masalah yang 5 tahun yang kemarin diungkit lagi pada hari ini. Iya, itu tipikalnya perempuan. Perempuan nggak suka kalau marah itu satu arah. Pasti arahnya dari A sampai Z dia akan sebut. Pernah rasakan nggak selama 1 tahun kalau kalian berselisih paham? Nggak pernah diungkit. Kamu sih begini dan sebagainya. Anda ya, luar biasa sekali calon istri kamu. Tapi kamunya yang begitu. Iya Ustaz. Oh kamu yang kebalik ya. Kamu yang kebalik, Masya Allah. Ya intinya jalani kehidupan rumah tangga kalian. Apapun yang terjadi, jika kalian sudah memutuskan untuk menikah, maka hargai pernikahan itu sendiri. Bagaimana kita membangun kehidupan yang baik dalam kehidupan rumah tangga, maka selimuti bangun sebuah dasar kehidupan rumah tangga dengan rasa bersyukur dan sabar dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kamu tidak sabar, kamu tidak bersyukur, bagaimanapun besarnya cinta kamu, besarnya kasih sayang kamu bilang cinta kamu, kasih sayang kamu tidak terukur kan? Semuanya akan hilang. Akan hilang sesuai dengan waktu yang akan berjalan. Pada saat kamu lihat perbedaan dari istri kamu, ada kekurangan dari istri kamu, harapan kamu hari ini, oh istri saya baik, oh dia orangnya baik, dia perhatian, dia orangnya selalu memperhatikan saya. Tapi ketika setelah jalani kehidupan rumah tangga, ternyata nggak seperti itu. Akhirnya berkurang lagi perasaan itu, berkurang lagi kasih sayang itu, berkurang lagi cinta itu sendiri. Jadi cinta dan kasih sayang supaya tetap terjaga dan tidak berkurang, maka hal yang kamu harus lakukan sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, ya harus bersyukur dan sabar. Karena tidak ada manusia yang sama dalam hidup. Selalu kembalikan kepada tujuan. Kita ingin bahagia. Kita ingin bahagia. Coba lihat calonnya. Coba lihat calonnya. Cantik nggak calonnya? Cantik. Cantik hari ini atau selamanya? Selamat. Bukan saya yang ngomong, kamu yang ngomong ya. Kalau nanti setelah nikah 5 bulan kemudian, setahun kemudian, kamu bilang kenapa sih kamu nggak cantik lagi ya? Berarti emasnya dong ingkar janji ya. Insya Allah ya, jalani kehidupan apapun yang terjadi itu adalah risiko pilihan kamu sendiri. Kamu pernah kecewa, gimana rasanya dikecewain? Maka seperti itu juga rasanya ketika kamu mengecewakan istri kamu sendiri. Begitu juga Nurjananya, istri kamu, calon istri kamu pernah dikecewain, gimana rasanya sakit hati? Pada saat seperti itu juga rasanya sakit hati ketika kita kecewain orang. Jadi selalu kembalikan kepada diri kita sendiri bahwa seperti inilah ketika kita disakiti. Maka jangan berani mencoba untuk menyakiti. Karena kamu sudah tahu, sudah paham bahwa sakit hati kayak seperti ini. Kalau kamu selalu menyadari bahwa sakit hati kayak seperti ini, yakin kalian akan selalu bertahan dan berjuang untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi kalian sendiri. Apa harapan kamu sama dia? Harapan kamu terhadap calon istri kamu bahagia untuk selamanya. Mbaknya? Iya. Bahagia untuk selamanya. Tahu gimana caranya bahagia? Tahu gimana caranya bahagia? Jangan marah-marah, dijalani saja, nggak usah pakai emosi. Kamu pernah nangis sama dia? Pernah nangis sama dia? Ya pernah. Pernah nangis. Gara-gara apa? Ya marah. Susah menjelaskan, sudah dijelaskan tapi dia nggak percaya. Akhirnya kamu emosi nangis. Rizal, pernah juga nangis sama dia? Tidak pernah. Ketawa-ketawa aja sama dia. Zal, ingat pesan saya. Ketika kita sudah mencintai orang, kemudian orang itu tidak pernah menghargai perasaan kita sendiri, maka sakit hati yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi ketika dia sudah tulus mencintai kamu, hargai ketulusan itu sendiri. Belajar dari ketulusan itu sendiri. Jangan kamu tekan bahwa mempertanyakan, kamu tidak begini, kamu tidak begini.
Karena ketika orang sudah mencintai, sudah terlanjur sayang sama orang lain, maka apapun dia akan dia lakukan, apapun dia mencoba untuk melakukan yang terbaik buat apa yang dia cintai, terhadap orang yang dia sukai. Jadi jaga, hargai apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi harapannya. Harapan dia sama dengan harapan kamu, ingin bahagia. Kewajiban kamu pun juga dengan kewajibannya sama. Ketika kamu menuntut, kamu istri saya, kamu harus begini, kamu harus begini. Begitu juga kamu sebagai seorang suami. Ketika kamu paham bahwa kewajibannya istri kamu seperti itu, maka kewajiban suami seperti itu juga. Jadi berbicara masalah kewajiban, kita nggak perlu saling mengajari. Kita tinggal menanyakan kepada diri kita sendiri, apa sih yang saya butuhkan dalam hidup saya, apa sih yang dibutuhkan oleh istri saya, apa yang dibutuhkan oleh istri, itu juga yang dibutuhkan oleh suami. Apa yang dibutuhkan oleh suami, itu juga yang dibutuhkan oleh istri. Jadi masalah hak dan kewajiban kita tidak perlu diajarkan oleh siapapun, tinggal kita menanyakan apa yang saya butuhkan dalam hidup saya. Butuh cinta, butuh kasih sayang, butuh dihargai, butuh dilayani, butuh ingin selalu ditemani dalam kehidupan, itu juga yang dibutuhkan oleh istri kita. Iya kan? Jadi tidak perlu kita saling mengingatkan, istilahnya tidak perlu kita cari, apa sih kewajiban saya terhadap istri saya, apa sih kewajiban saya terhadap suami saya. Cukup tanyakan apa yang saya butuhkan dalam hidup saya. Ketika kamu sadar bahwa apa yang kamu butuhkan itulah yang dibutuhkan oleh pasangan kamu sendiri.